Jadi aku pun pakai bahasa Ya kan Karo. aku bahasa Ya, aku Batak juga Toba, orang bukan bahasa Batak. Karo. Nah, Aku aku Toba, pun orang bukan Iya, Batak. Karo. Aku. aku pun bahasa Karo lah tadi biar kita sama-sama nggak nyambung gitu maksudnya. Begini, Oh enggak, temanya sama apa aku sekarang ini nyambung. kakak? Aku nyambung yang kau bilang, aku nyambung. Tuhan Ngerti Yesus itu kan? Tuhan. Ngerti aku. Ngerti. Oke, kalau mengerti bagus loh. Bagus. Cuman Kalau kau begitu ngerti berarti nggak pintar tadi bahasa kalau nggak Karo, Indonesia kan nggak ngerti. Aku nggak ngerti bahasa Batak Toba Ah, nggak nggak ngerti ngerti. kau kan? Sebenarnya yang aku ngerti ya Yaudah. bahasa Jadi apa itu? Salam dua Kristus Indonesia. tema kita Mardan. Jadi gimana Mardan? Itu salam dua Kristus gimana itu kak? Sebenarnya kurang ngerti sebenarnya ya. Ah, yaudah kita bedah ya, kita bedah ya. Di dalam Lukas 2:11 Oke. dikatakan hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sementara di dalam Betul. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu bahwa bahwa Elohim telah menjadikan yang kau salibkan itu Kristus Tuhan di kota Kristus. Ya kan? Telah kau jadikan Kristus Tuhan. Nah, Oke. pertanyaannya, Kristus yang baru Kristus waktu yang dilahirkan sudah jadi Kristus atau setelah disalibkan dia yang jadi Kristus? Kristus yang mana Tuhanmu? Itu pertanyaannya. Gimana Mardan? Sebelum dia pun jadi Kristus, sebelum dia disalibkan, dia itu udah Kristus kak. Sebelum disalibkan dia udah Kristus. Karena apa yang dikatakannya di Matius? Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu sebelum dunia ada, aku sudah ada, kata Yesus. Dia sendiri yang berkata. Jadi sebelum dia pun masuk ke perut Maria mengandung, dia itu malaikat Jibril yang berkata bahwa engkau akan mengandung. Kata malaikat Jibril, engkau akan mengandung dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, begitu. Dan Yesus itu berkata sendiri ya, bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dan dia berkata juga, aku adalah dia adalah aku. Kami adalah satu. Itu yang dikatakannya. Abraham juga Bukan sebelum itu dunia ini topiknya, diciptakan Abangku. Abraham udah ada. Bukan itu topiknya abangku. Begini kak ya, kadang Pertanyaanku dengar yang sedikit. mana? Pertanyaanku apa Bang? Mardan, pertanyaanku apa? Sebelum gitu kan, sebelum disalib. Pertanyaanku, sama setelah disalib. Kristus yang mana Tuhanmu? Yang waktu dilahirkan dia udah jadi Kristus atau setelah dia disalibkan jadi Kristus? Yang mana pertanyaan? Setelah Itu pertanyaan. sebelum disalibkan, sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan. Iya betul. Dia udah Sebelum Kristus, Kak. dilahirkan. Itu Kristus. Terus Iya, yang waktu betul. disalibkan ini setelah disalibkan itu siapa? Oke, begini kak ya. Belum ku jawab dulu ya. Tunggu dulu sebentar. Akhirnya Gini, kisah kalau cintaku. kakak kan tinggal di Sumatera. Nah, terus. Perumpamaannya, contoh dulu kita buat ya. Kakak kan tinggal di Iya. Sumatera mungkin ya. Kalau kakak mau ke Medan, itu kan banyak jalan ya. Jalan itu kan banyak, bisa dari Kabanjahe atau kan bisa dari Langkat mau kita ke Medan. Jadi ceritanya itu nggak sama kak. Sebenarnya orangnya sama, tapi menuju ke Medan itu kita nggak satu arah. Ada yang dari Flores lagi, ada juga dari Langkat. Enggak, Tetapi bukan si itu Yesus inti yang pertanyaannya itu Bang satu. Mardan. Enggak ketemu. Ketemu gini Bang Sapu, ketemu sebenarnya, cuman karena kita beda iman, kita nggak saling mengerti sebenarnya. Karena Enggak, kita persingkat aja Bang. Oke, boleh. Ya, kita persingkat aja dari pertanyaan Mbak Hesti tadi. Mungkin Oke. kalau pengertian saya begini. Kristus ini kan satu, hari ini telah Iya, lahir betul. bagimu Tuhan apakan dan seterusnya. Kemudian ada lagi satu lagi Kristus dengan matinya. Nah, jadi dalam pengertian apa? Yang Kristus ini yang jadi Tuhan sejak lahir satu. Iya. Kemudian satu lagi dia disalibkan. mati bangkit lagi. Setelah disalib dia mati bangkit lagi mengadakan penampakan baru jadi Tuhan. Iya. Nah, sekarang yang mana yang benar? Atau gimana nih dua-duanya nih hubungannya nih?
sebenarnya cuma satu, Bang. Cuma Loh. satu. Kalau jadi apa gunanya dia mati bangkit lagi mengadakan penampakan baru jadi Tuhan? Begini, yang Kalau kubilang memang tadi, dia Bang. sejak lahir dia sudah jadi Tuhan, kan ada dua oknum Iya. ini. Iya, karena kan kubilang tadi, yang kubilang tadi semenjak sebelum dia lahir, dia sudah menjadi Tuhan, Bang. Sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir sudah menjadi Tuhan. Adanya menjadi Yesus Kristus. sejak kapan? Adanya Begitu. Yesus sejak kapan? Iya, betul. Gimana? Adanya Yesus sejak kapan? Adanya Adanya Yesus Yesus. sejak kapan? Iya betul katanya. Onde mande. Makanya didengar Itulah, orang Pak. ngomong. Ya, Dengar, kan Kak. mungkin, Jadi kalau aku mau ngomong, tidak mungkin Mbak Abang Mardani ini belum nangkap pertanyaannya. Mungkin belum mengerti. bukan aku belum nangkap sebenarnya, karena kita beda iman, kita nggak saling mengerti. Gini abangku, yang dibahas ini bukan perkara iman. Nah kalau anak Maria, begitulah Ya. digelarkan Kristus sesuai Ya, betul. dalil di dalam Lukas 2 nomor 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Artinya dia sudah Kristus. Nah, Ya. Yesus kan ada dua Yesus nih. Dua Yesus. Iya, Itu ada. yang berapa itu, Bang? Di Bang Lukas Salib? 2, di Lukas 2, Lukas 2 ya, nomor bentar ya. di Lukas 2 nomor 11, Yesus 11. anak Maria ketika dia lahir gelarnya Kristus. Jelas Coba baca kan? dulu, Bang, ya. Hari Baca ini sebentar ya, telah Bang. lahir bagi Baca dulu juru sebentar ya. selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kan bahkan ketika Bang Suma dialog Kapung entang nggak paham atau dungu atau pura-pura nggak tahu. Padahal data-data ini sangat mudah dipahami. Karena kenapa? Yesus yang menyampaikan di dalam Matius 24 nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya dia menggunakan nama Yesus Di mana tadi? dan berkata, Bang? Di Matius, akulah di Matius Mesias 4. dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini fakta. Iya, itu tadi Lalu- ayat berapa tadi? Di Lukas Matius berapa? 2 nomor 11. Di Matius Iya, 24 nomor 4 sampai 5. Saya kelarkan dulu Bang ya, Matius. supaya Abang paham pertanyaan Mbak Hesti tadi. Kenapa dikatakan dua Kristus? Anak Maria ini ketika dia lahir gelarnya Kristus. Nah di dalam Kisah Para Rasul 236 dia setelah mati disalibkan dulu, baru mati, baru digelarkan Kristus. Kisah Para Rasul 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya ini nanti disalib dulu dia baru digelarkan Kristus. Sedangkan anak Maria ketika dia lahir gelarnya Kristus. Artinya ada dua Kristus. Ya, Ada dua Kristus. satu, Bang. Kok bisa? Ya. Oke, begini. Coba abang baca dulu di Kisah Para Rasul 236. Baru Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 236. Apa ya, Kisah Para Rasul? Dek? Kisah Para Rasul. Apa ya? Kisah Para Rasul Bentar ya, Bang. 236. Rasul deh. Ntar dulu, Bang, karena para rasul ini perjanjian lama ya. Perjanjian Perjanjian baru. lama. Perjanjian Perjanjian baru. baru. Ya Allah, Bible-nya sendiri pun Surat-surat nggak Paulus. tahu. Surat-surat Paulus. Bukan gitu kan.
namanya aku enggaknya fokus sekali ke Bibel Kak. Aku kan kerja juga. Iya kan, Nah, kamu udah kayak- hari-hari loh ikut diskusi. Masa kau nggak tahu kisah para rasul perjanjian apa? Perjanjian Aku kan baru, cuman- kisah para rasul. Gini Kak, aku kan cuman suka nonton gitu, nonton TikTok. Bukan Jalan coba baca dulu. Perjanjian baru. berapa tadi kisah para rasul? 236. 236 ya. Ya. Kan namanya cuman hobi nonton TikTok, jadi terakhir kayak gini kayak rasanya kayak tayang di TV. Jadi greget kok 36 gitu. ya. Ya, 2. Bukan di TV tapi tayangannya Kisah di para rasul YouTube. 2 ayat 36 ya kan. Iya. Betul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kan? Ya, udah. Nah, Bagaimana pengertian abang ini? ini kan yang cerita Rasul ya, kisah para Rasul. Kalau enggak sebenarnya dia sebelum dari perut Maria itu udah Tuhan, masih kecil dia udah Tuhan itu, Bang. Masih kecil pun Betul. dia udah Kristus. Sesuai dalil. Ya betul. Ya. Sesuai dalil dalam Lukas 2 nomor 11. Ya. Sesuai. Betul. Nah, Kristus anak Maria ini sejak lahir dia digelarkan Kristus. Nah, Yes. ini yang mati di tiang kayu salib, mati dulu baru dia diberikan gelar Kristus. Loh, kok bisa abang nggak paham ya? Begini bang ya, dia Justru masih kecil abang saja mungkin nggak bilang paham. Kristus. Bukan, kita kan satu-satu ngomong ya. Kita Iya. ngomong dulu, maka ST yang dengar gitu, dia yang menilai. Di mana nanti salahnya dia, nanti yang kasih tahu begitu. Supaya Oke, kita oke. salib. Dia kan bilangnya di sini, di Matius tadi kan dia bilangnya engkau telah lahir anak yang dibilangnya Kristus ya, masih kecil pun dia udah dibilang Kristus ya, Ya, gitu. Di sini ceritanya kan kisah para rasul. Jadi supaya kita tidak lupa, dia pun terus mengasih tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus, gitu. enggak begitu, Bang. Hah? Jadi gimana ini? Lukas yang tulis. Kisah para rasul, Lukas juga yang nulis. Iya, Satu penulis. satu Di penulis. dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya ini gelarnya sejak lahir. Sejak lahir, betul. Sedangkan yang disalib ini disalib dulu, mati dulu, baru digelarkan Kristus. Nah, kalau Yesus anak Maria yang di tiang kayu salib ini 2 kali dong diberikan Begini, gelar Bang. Kristus. Oke, begini bang ya. Nah, Bagaimana mungkin abang hanya ingin bertahan gitu, mencari kesalahan. Tapi sebenarnya Bukan kesalahan. dia sini udah dengar dulu bang. Dia sini udah Oke, siap. mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, begitu kan? Ini masih kecil, Betul. dia udah dibilang Kristus bang, masih kecil dia udah Iya, dibilang itu Kristus. satu. iya betul, enggak Iya. dipermasalahkan itu, Bang. Nah, Makanya saya katakan sejak lahir Yesus anak Maria itu gelarnya Kristus. Nah, yang mati di tiang kayu salib ini mati dulu baru diberikan gelar Kristus. Tapi abang percaya nggak perkataan Yesus? Apa percaya? Percaya. Ketika Yesus berkata-kata itu terbukti nggak? Yesus berkata-kata terbukti. Baik. Di dalam Matius 24 nomor 4 Matius. sampai 5. Ini kata Bentar ya. Yesus ya. Matius Belum, Bang. Aku 24 nggak pernah nomor pintar, Bang. 4 Tunggu, Bang. sampai Tunggu. 5. Matius berapa? 24.
Pelan-pelan ngomongnya bang, karena aku pun bodoh orangnya bang. Matius 24. Jangan diulangin, udah jangan diulangin. BODOH gitu, jangan diulangin, jangan diulangin. Kita sama-sama belajar Abang. Matius 24 berapa? 24 nomor 4 sampai 5. Nomor 4 sampai 5. Oke. Saya baca ya. Oke. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius Tanda 24 kan bang? Iya 24 nomor 4 sampai 5. Matius 24 ayat 4. Ini lain kok jawaban ini ding. Ini Matius 24 ayat 4 ini. Jawab Yesus kepada mereka. Oh iya pas betul. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jawab saya Yesus kelarkan. kepada mereka, begitu ya. Jawab Yesus kepada betul. mereka. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Ini kira-kira Bang, perkataan Yesus ini tergenapi enggak? Kira-kira digenapi? Tergenapi. Makanya yang mengaku Yesus ketemu Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Kenapa? Karena Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Artinya yang ketemu dengan Paulus bukan Yesus manusia. Bukan Yesus manusia. Oke. Sedangkan Yesus anak Maria, anak manusia. Tidak pernah berubah selama-lamanya anak manusia. Ini anak Maria. Betul. Tetapi yang ketemu Paulus, dia mengatakan akulah Yesus yang kamu aniaya. Oke. Artinya ada orang makhluk ngaku-ngaku Yesus. Ngaku-ngaku Yesus. Makanya kalau kita lanjutkan ayat ini, kan ini panjang ini ayatnya, Bang, ya. Kita lanjutkan ke bawah, maka Yesus mengatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, jangan kamu percaya. Artinya Yesus melarang kita percaya. Tapi ada orang mengaku ketemu Yesus di padang gurun. Nah, Yesus ini bukan manusia. Yang mana Paulus itu, mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Oke. Bisa aku terima sedikit. Begini Bang ya. Sudah masuk ini barang, Bang. Udah. Begini Bang. Ya silakan. Udah kata. Jangan dulu kakak ketawain aku. Namanya kita kan belajar. Kau gak simak katanya. Coba Bang Darbo ngomong apa? Bang Darbo ngomong apa? Terakhir. Oke. Dia kan bilang apa? Enggak, Bang Darbo ngomong apa terakhir? Yang terakhir. Iya apa? Kata Rasul Paulus kan bukan itu. Kau bilang kan udah terima, kata Bang Darbo yang terakhir udah masuk itu barang. Karena tadi kau Mardan ngomongnya, oh iya bisa ku terima. Kata kau, makanya dijawab Bang Darbo, iya udah masuk itu barang katanya. Makanya aku kasih ketawa. Iya, soalnya kakak ngecek terus. Janganlah ngecek. Bukan aku ngecek, bahasanya loh. Oh iya. Nah, Mardani sudah ngerti, dia sudah paham arahnya. Silakan lanjut. Oke. Dari awal di Matius tadi kan bilangnya telah lahir bagimu, ya kan, anak Kristus, ya kan? Itu dulu awal ya kan. Baru dia kan kita nampak dia mati pada hari yang ketiga akan bangkit. Kita percaya itu kan? Ada ayatnya itu ya. Dia mati di kayu salib pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi dia bangkit itu kan tetap juga Yesus kan? Tapi yang manusia tadi, kalau dia udah bangkit daripada hari yang ketiga, dia itu tidak lagi
sama seperti manusia gitu. Dia kan bisa pergi ke surga begitu. Di hari yang ketiga dia bangkit itu, Bang. Begitu. Selesai. Sepikir sudah masuk Selesai. Pakai selesai pula dia Bang Dalpo. Gini Kak Nesti. Kalian pun kadang-kadang kalian ketawa terus, jadi aku pun grogi. Grogi dia. Tapi kita gini ya, itu pada intinya ya, yang kami tahu gitu ya, kami umat Kristen, yang kami tahu dia Yesus itu mati di kayu salib. Dari kecil dia Kristus, dia mati di kayu salib, Pak, dia akan bangkit. Dia dibilang sendiri, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Gitu. Jadi Yesus itu satu, Bang. Soal abang nggak percaya, kalau itu cuman abang. Yesus Karena apa yang dikatakannya? Abang, berarti kalau Yesus cuma satu, artinya pernyataan Yesus ini enggak tergenapi. Berarti Yesus anak Maria ini bohong dia. Ini kan harus tergenapi. Dari mana dia bisa bohong, Bang? Karena Ini Matius 24 dari tadi. kecil dia udah Kristus. Iya, ini Matius 24. Matius 20. Nomor 5. Jadi begini ya. Wah, nanti Biar abang- ada orang memakai nama Yesus. Nah. Dia memakai nama Yesus. Mengaku dia itu, Kristus. gini kata Yesus. Apa yang dikurangi atau dilebihkan dari Alkitab itu berasal dari si jahat. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dengan nama Yesus untuk menyembuhkan orang, tapi mengaku-ngaku tapi bukan dari firman Allah sendiri, itu udah sesat. Begitu setahu kami ya. Tapi yang setahu kami kalau umat Kristen itu kami menyembah Yesus itu satu. Bahwa Yesus yang disalib itu, yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Gini abang, kan ada perkataan Yesus tuh, Matius 24 tadi. Ini harus tergenapi. Apabila tidak tergenapi, artinya perkataan Yesus ini angan-angan, halusinasi. Ini harus, nah fakta, kalau kita membongkar semua ya, maupun dalam Matius 12, 38 dan seterusnya tentang tanda Yunus. Sabang sapu jagat noise. Tanda Yunus ini membuktikan bahwa ketika Yunus di dalam perut ikan, dan kan dia tidak mati. Dia tidak mati, angkatan jahat dan tidak setia ini menuntun suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi tanda angkatan setia ini harus sama dengan tanda Yunus. Tanda Yunus, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, artinya 3 kali hari 3 kali malam. Ya, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sedangkan ini anak manusia ini yang di tiang kayu salib dia mati. Nah Yunus kagak mati dia. Nah inilah artinya yang bangkit itu adalah angkatan jahat, bukan angkatan setia. Karena Yesus yang berkata-kata tanda Yunus. Nah harus sama dengan Yunus. Yunus selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, dia tidak mati. Yesus kan mati dalam rahim bumi. Nah, kalau Yesus anak Maria itu belum tentu, dan bangkitnya pula tidak mencapai sampai 3 hari 3 malam. Maksudnya hanya dua malam 1 hari. Ngomong. Oke gitu ya ngomongnya. Ini abang ini ngomong terus. Yang gini bang. Dalil data ini bang. Data. Bukan gitu. Kadang abang ini sedikit aja ngomong bisa aku nggak ngudeng. Ini ngomong abang ini. Ya memang karena kolongor. Ini data bang.
bagaimana ya, bisa dipahami kalau kita tidak Begini, referensikan lalu didalilkan dulu baru kita menyampaikan. Ini dalil. Coba. Tapi silakan. diakui dia Bang Dalbo, diakui dia. Bang Dalbo ngomong sedikit dia aja nggak mudeng, apalagi pajak kali lebar. Clear kan? Kau akui, kau longor. Iya, aku nggak aku ya, aku memang bodoh kak. Makanya aku tidak tahu banyak ekonomi. Bilang longor. Oh, gini, kalau yang Babang jelaskan itu, aku tidak tangkap semua. Tapi kepercayaan kami umat Kristen, capek kali Bang Dalbo ngomong gak tangkap ya. Masa kagak. Saya tanya dulu abang. Saya tanya dulu. Ketika Yunus. Tunggu dulu bang. Kita ngomong saya tanya dulu gantian supaya lah. abang paham. Abang terus gimana kapan? Coba saya tanya dulu. Ya. Saya tanya. Ketika Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, apakah Nabi Yunus mati? Ya kalau menurut sepengetahuanku aja ya kan, itu mati lah kalau namanya di perut. Memang gak tahu. Enggak mati, Bang. Udah lah Bang Dalbo. Enggak mati dia. Ikutlah aku Bunda Esti, ikutlah aku Ikut kemana? Ikutlah. Begini. Ya enggak, tidak enggak, begini loh Bang Mardan. Buktinya 2 Yesus ada. Yang satu ajarannya kan, satu Yesus menyatakan, saya diutus hanya untuk domba sesat Israel. Oke? Berarti yang satu ini misinya hanya untuk yang sesat. Untuk Israel yang tidak sesat bukan misinya. Nah, itu satu. Satu Yesus. Satu lagi, yang setelah dia mati bangkit lagi mengadakan penampakan, sebarkan ke seluruh dunia. Kan gitu. Berarti ada 2 nih. Satu yang khusus untuk Bani Israel, satu lagi untuk seluruh dunia tanpa batas bangsa. Nah, itu sama-sama itu, Mesias. Pas itu. Nah, Pas itu. berarti kalau yang untuk yang apa ini, kalau untuk yang Indonesia, untuk yang Indonesia, berarti Yesusnya yang dipakai itu adalah setelah dia ya lewatlah istilahnya, nanti kena pula kan, dia wafat, kemudian dikubur, bangkit lagi mengadakan penampakan. Nah, itu baru yang benar untuk luar Israel. Berarti ada 2 nih. Nah, sebagai perbandingan begini pula satu lagi sebagai narasi berpikirnya. Bani Israel menyatakan ada juga Isa Nazaret. Ada juga Mesias ini yang Mesias Nazaret dalam Bible. Ya kan Bang Mardan, Yesus itu orang Nazaret kan? Ya, orang Nazaret. Dia Ya, orang betul, Nazaret. Berarti satu, Abang yang kalau ngasih tahu, Yesus aku kan nggak tahu, dengar dulu jelaskan, Bang. Dan dengar dulu. Yesus Ya. Kristus kan telah mati tahun 33 Masehi. Oke? Ya, nggak tahu lah aku bang. Iya kan umurnya 33 tahun. Ya, buatlah ya aku. Nah, oke. Karena nggak aku baca. Sementara satu lagi dikatakan di dalam Bible itu ada firman yang berbunyi, orang banyak itu berkata, itulah Yesus Nabi orang Nazaret. Berarti satu Yesus ini Nabi orang Nazaret dalam Bible. Iya kan? Nah, Yesus telah mati tahun 33 satu. Nazaret adanya di abad kedua. Nazaret, nama daerah di sana, Nazaret itu adanya di abad kedua. Dari 130 sampai 160 Masehi. Nah, kan jelas itu. Berarti ada 2 Yesus ini. 2 Kristus ini. Jadi menurut abang yang benar ini Yesus apa itu?
Bingung, aku aja bingung, Kalau apalagi menurut Mbak Hesti. Begini dia. Nah, Abang bingung tapi kami sebagai umat Kristen, yang kayak aku pribadi aku nggak bingung. Aku percaya itu Yesus juru selamat karena dia berkata, aku adalah enggak, jalan, hidup, dan sama-sama juru kebenaran. selamat, Tidak tapi seorang pun satu dapat untuk Israel. masuk ke Bapa. Berarti kalau untuk orang Batak, Nah. saya kan orang Batak nih. Yang Yesus untuk Israel ini Betul. nggak berlaku bagi saya ini. Tentu yang berlaku Yesus- ini adalah Yesus yang setelah dia disidang, kemudian dia dikubur, bangkit lagi mengadakan penampakan. Nah, itu yang cocok karena itu ajarannya untuk luar Israel. Ajarannya di luar Israel. Ya iyalah, kan Kristen itu awalnya kan sebutan ejekan terhadap orang luar Israel yang percaya kitab Israel. Ya kan Gini bang, itu. aku Nah, sampai situ, gimana? sampai situ aku nggak dapat, belum sampai ku pelajari ya. Yang Gak cair aku tahu ya. dong, Sukron, Mbak Ramadhani. Ya, Itulah mentang-mentang mic-nya mahal kan, ngomongnya besar kali. Pelan dikit. Mana ada aku pakai mic? Mana ada aku pakai mic? Tapi berarti kan tahu begini, suratnya nggak Madan, besar. Madan. Kalau Yuk. kalau Bang Mardan nggak bisa jawab pertanyaan Mbak Hesti, bagaimana kalau aku yang menjawab? Kita kan kawan nih, sama-sama Batak kita. Oke. Abang yang Oke, jawab. Nah, begini, jawabannya begini kalau menurut aku. Bagaimana iman Kristen? Iman Kristen kan menyembah Tuhan atas nama Bapa, oke, atas nama Bapa, Waalaikumsalam, Bang Anak, Ramadhani. 100% manusia Anak dari dan 1 Roh Kudus. sampai 33 tahun, 100% Tuhan, setelah dia mati, bangkit lagi mengadakan penampakan 100% Tuhan. Setuju nggak? Kan Kristen kan menyembah Tuhan, Waalaikumsalam. Yesus Iya. 100% manusia, 100% Tuhan kan? Iya betul. Ya udah, berarti ini. Waalaikumsalam, Satria. Ya Jadi, memang Mardan. gini, 100% manusia. Gini kata RK, dia itu 100% manusia ataupun Edis TV, dia kan 100% juga manusia, 100% juga dia Tuhan. Oh, Ya, berarti kau makanya menurutin pas. apa kata RK? Kau menurutin apa kata RK? Si RK yang mengatakan dua Edis TV. Kristus. RK mengatakan dua Kristus. Kristus yang di Lukas 2:11 sama Kisah Para Rasul 2:36 itu berbeda kata RK. Anda Mbak RK Esti. mengatakan Kalau aku narasiku logis. Begini. Mbak Esti, tunjukkan dulu sebentar Bang dulu Sapu, Bang Mardan, Bang Sapu, biar saya Bang Sapu, buktikan nama ya Bang Sapu. narasi saya itu benar, itu sesuai dengan kekristenan. 100% Tuhannya ini di saat dia dihukum, kemudian putusannya hukuman mati, kemudian setelah dia dikubur, dia bangkit lagi mengadakan penampakan, kan itu disebut Holy Ghost, hantu suci. Makanya kitab Kristen Macet, Bang, itu kalau macet. di luar negeri dikatakan HP ku macet. Ghost. HP ku. Ghost itu apa Bang Mardan? banteng. Kalau host itu apa? Jangan, cuma Ghost itu apa? Kalau ghost itu kan hantu. satu cuma Makanya satu. kitabnya namanya Gospel. Berarti feeling. Jadi di dalam hal ini maka kita akan melihat pendidikan untuk anak-anak Kristen kita kenal dengan Casper. Hantu baik. Berarti rasa saya logis sesuai dengan ajaran Kristen. Gimana Bang Mardan? Setujukah Iya, dirimu pas itu, tanda Bang. tanya? Setuju. Berarti terjawab Mbak Hesti. Setuju, Bang. Kristen menyembah Tuhan atas nama anak, 100% Tuhan dari 1 sampai 33 tahun, 100% manusia dari 1 sampai 33 tahun, 100% Tuhan setelah dia mati bangkit lagi mengadakan penampakan 100% Tuhan. Roh Gini, Kudus tapi kemana gini, jadinya? Aku nanya sedikit, gimana? Kalau kita tanya, halo Bang,
Silakan, Bentar ya, silakan. kalau kita tanya tentang Allah, Ah, Firman, Roh Kudus, sebenarnya itu banyak kita nggak nyampe sampai situ, Bang. Allah, Kau yang gak Bang, nyampe. izin Bang Mardan. Kalau kita telusuri Begini. Bible Indonesia, abangku, adanya Roh Ya. Kudus di dalam ajaran kekristenan itu baru dari tahun 1954. Sejak adanya Oke. LAI dibukukan tahun 1958. Sebelumnya belum ada Roh Kudus, Bang. sebelumnya belum ada Roh Kudus. Belum, masih Holy Spirit ataupun Holy Ghost, Berarti anti suci. yang di kejadian perjanjian lama itu apa yang ada, Bang? Berarti yang abang bilang maksudnya itu kan Roh Allah melayang-layang di atas air. Iya, itu apa? Itu Allah aja. Jangan lagi artikan itu, Bang. Makin nyasar nanti abang. Atau saya terangkan juga sama Bang. Terangkan belum boleh, aku. Oke. Mana petunjuknya aku? Kalau Mau sampai berarti abang- kita berangkat dari kejadian 1 ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan Sampai Wahyu langit dan nanti. Nih apa berangkatnya abang sapu jagat? Oh iya pula ya. Nih apa berangkatnya? Mardan, nih apa Gini, Mardan? Bang. Aku bantu lah dulu ah. Agak-agak ngeri aku. Abang, nanti cerita kita sampai kejadian, kita sampai Wahyu kita cerita. Enggak Bang, jangan kita sampai mulai dari kejadian sampai kebingungan kita nanti Bang. Tengok. Oke. Nah oke, abang dengarkan biar saya terangkan ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan gelap gulita dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas air. Itu clear ya kan? Setelah Tuhan tahu terang itu baik, maka dia ciptakan terang, lalu dia pisah keduanya. Kalau kita artikan makna ini, terang di sini kan enggak terang matahari nih. Karena matahari baru ada di hari keempat. Berarti maknanya di sini kan terang itu adalah dalam konteks teologi Kristen kan terang itu adalah Tuhan itu sendiri, betul? Setujukah dirimu? Tanda tanya. Tuhan. Terang di sini maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Ya? Ya. Oke. Kalau terang itu adalah Tuhan itu di sini karena mataharinya baru ada hari keempat. Kalau gelap itu dalam kuasa kegelapan dalam kekristenan kuasa apa, Bang? Kegelapan. Kalau terang itu kuasa Allah, Kalau kuasa gelap itu kurang tahu Tuhan juga, Bang. kan. Kalau gelap itu kan kuasa iblis. Ya. Kuasa iblis kan. Berarti di kejadian ini duluan ada iblis, baru ada Tuhan. Jangan abang bawa ke sini, kacau kita nanti. Roh Allah berada di kuasa kegelapan selama Duluan ada iblis, baru ada Tuhan. Makanya Tuhan Stop dulu, Kristen Bang. kan Stop gak dulu, Bang. ciptakan iblis, Bang. Stop dulu, Bang. Ampun. Makanya Udah, jangan Abang bawa aja ke yang situ, ngomong Bang. dulu ya. Nyasar abang nanti. Duluan ada iblis, baru ada Tuhan. Aku ingin bertanya, Bang. Ah, Aku ingin bertanya aja dulu sama Abang. Jadi kalau menurut Abang itu Allah itu apa itu? Kalau Kalau di di dalam perjanjian- konteks perjanjian daripada lama, Allah kejadian itu seperti tadi, apa? Allah itu kalian tempatkan di kuasa kegelapan. Roh Allah melayang bumi dalam keadaan gelap gulita dan Allah. kosong. Roh Allah melayang-layang di atas air. Berarti Allah di sini, makanya kami ngamuk. Kalian gunakan Allah dalam istilah Islam ditempatkan pula di kuasa gelap. Allah ditempatkan kuasa gelap. Iyalah, pahamilah ayatnya itu. Bumi Iya, dalam keadaan maksudku gelap tadi, gulita Bang, dan kita- kosong. Kuasa kegelapan adalah Gini, kuasa gini. iblis. Roh Ya. Allah melayang-layang di atas air. Setelah Tuhan tahu terang itu baik, maka dia ciptakan terang. Maka sebagai pendukung Ya, bagi maksudnya abang, gini, yang ku apakah bilang Tuhan tadi, Kristen menurut menciptakan Abang, iblis, Allah itu abangku? seperti apa? Bang Mardan, apakah Tuhan Kristen menciptakan iblis? Gimana? Gimana? Apakah Tuhan Kristen menciptakan Allah, iblis? Allah gitu Tentu maksudnya tidak ya? kan? Tidak kan? Bukan begitu konsepnya, Bang. Enggak seperti Gimana? itu. Kan ada Lucifer. Lucifer kan Iya, itu Lucifer itu kan dari iblis. Ya, Bang Apakah Marbal. Tuhan Kristen menciptakan Gimana? iblis? Kan tidak. Makanya jangan dibawa ke kejadian. Tidak, Kembali dia aja ke topik yang dibawakan oleh Bunda Hesti. Kalau ke situ nyasar abang bang.
Akhirnya nanti kalau di kejadian, Memang abang makanya ini- aku bilangkan tadi, dari kejadian nanti kita berangkat kepada kebingungan. Masa duluan ada Gini, Bang, iblis gini, baru Bang. ada Tuhan? Iya, gini, Bang, jadi gini. berhala karena lagi nggak ada duit Bang Warban. Gini, Bang. Abang ini Kristen. Abang? Abang sapu jagat Kristen ini. Bukan Halo? itu pertanyaannya, Bang. Makanya Gini, dijawab dengar aja dulu. pertanyaan Bunda Dengar Hesti dulu, ini. Bang. Jangan dulu. Kalau abang terus ngomong, gimana? Aku mau ngomong, Bangku. Ya kan aku diam Aku aku, Bang. bertanya, Dengar aku abang apa ini yang Abang bener bilang. Kristen. Hah? Maksudku, abang bener Kristen. Tidak, Atau saya Kapan Bang sapu Muslim. jagat ngaku Kristen? Gimana? Abang bener ngaku Kristen ini? Tidak, saya Muslim. Justru itu tadi aku tadi dari situ ku nengok tadi ini udah lari ini pikirku. Loh, Tapi kok lari? abang Tahu buat yang lari. logo abang ini logo apa itu? Logo Yesus. Apa itu? Begini bang, kadang-kadang gini, kita hidup ini bukan kita cari benar, tapi kita hidup ini cari jebak, cari kesalahan. Karena kita di agama itu kita sebenarnya cari kebenaran, bukan cari kesalahan. Bukan Jadi aku gitu, cerita sama abang. Mardan. Bukan gitu, Mardan. Dalam bertuhan, kita Tapi wajib begini bang ya, gunakan aku kasih tahu sama akal. abang ya. Dengar dulu aku ngomong bang. Iya, oke. Dengar dulu aku ngomong sedikit ya. Kami kan percaya Yesus itu juru selamat ya. Kami sebagai Kristen ya. Kita hidup di manusia hidup paling lama 80 tahun. Kubuat ya. Yesus berkata sendiri, aku adalah jalan hidup dan kebenaran. Tidak seorang pun dapat masuk ke rumah Bapa jika tidak melalui aku. Betul kan? Aduh, enggak. Kita hidup cuma 80 tahun. Nah, kita cuma hidup 80 tahun. Kita ini nggak tahu siapa Tuhan itu. Kalau kami menurut kami Kristen itu, kami Yesus sebagai juru selamat. Kalau abang sebagai Muslim, abang Allah ataupun Muhammad jadi juru selamat. Kita akan tahu. Jangan nanti ada penyesalan di kemudian hari. Karena Benar. kita cuma Saya sebentar setuju, hidup di abangku. dunia Saya ini. sangat setuju. Karena kita Karena begini, kalau abang mengatakan Karena gini, Bang. Yesus adalah jalan dan Dengar dulu, Bang. kebenaran Dengar. dan hidup bagi Dengar, Bang. Kristen, itu kan bermakna Oke. Yesus ini sendirilah yang menjadi teladan bagi jemaat Kristen seharusnya. Ya kan, siap abangku? Betul. Nah, kalau itulah Ya. Yesus yang menjadi panutan bagi Kristen, maka kita akan lihat Ya. dia berdoa kepada Tuhan yang mana nih? Apakah sama dengan Tuhannya jemaat Kristen yang Tritunggal, Oneness, Dewi Natur Yesus, Jesus only? Nah, jadi kalau memang begini, Bang. jemaat menjadikan Yesus adalah jalan dan kebenaran, Tuhannya wajib relevan sinkron. Nah, Yesus berdoa kepada Tuhan Kami yang mana gini nih? bang, Yang Tritunggal kalau kami kah? umat Kristen bang, Nah, begini, kami umat Kristen, kami tidak tahu, tapi dia berani bertanggung jawab. Dia adalah jalan dan hidup dan kebenaran. kalau Ya dia kan? tanggung jawab berani gini bertanggung aja jawab. Bang Mardan. Tidak Kalau ada dia yang tanggung ku jawab nampak kan, yang berani kalau dia tanggung jawab, abang bilang kan dia tanggung jawab nih. Oke. Di tempat Bapakku banyak tempat, saya akan ke sana menyiapkan tempat untuk kalian, kata Yesus. Benar? Kalau kayak gitu, coba dulu Iya, betul. setelah Yesus telah di sana di tempat Bapaknya dan menurut Bible disaksikan Stefanus, sorga itu kan memiliki 12 pintu nih. Sesuai dengan 12 suku-suku Bani Israel dan masing-masing Nggak tahu orang aku, Bang. masuk Aku- melalui sukunya masing-masing. Kristen itu kan luar Israel. Kasih dengar. Ada nggak yang dibuat Yesus pintu sorga untuk Kristen? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, udah anggap lagi bahas itu. Kembali aja ke topik lah. Kembali ke topik aja lah. Makin nyasar abang. Lanjut Bunda Esti. Bukan begini. Aku ikutin kok itu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus. Oke. Yesus adalah jalan. Iya betul. Tujuannya kemana? Nah itu pintunya nggak ada pula. Ke surga. Ke surga itu, Tujuannya? Kak. Tujuannya kemana? Gak ada kata surga di situ. Tujuannya kemana?
ke rumah Bapa di surga, di surga Tujuannya itu, ke Bapa, gak ada rumah di situ. Jangan kau tambah-tambahi bibir. Tujuannya ke Bapa. Berarti- Tujuannya ke Bapa. Dengar dulu, dengar. Jadi tidak ada Dengar dulu. jalan, Termardan. Tidak ada jalan ya selain jalan dari Yesus. Ya. Ya. Jadi tidak ada Ya. tak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus. Artinya apa? Artinya tidak Apa ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya Tuhan yang di sini Bapa, bukan Yesus. Gini Kak ya. Nah, dengar, kan bisa kasih sedikit aku berbicara ya. Itu menurut Kristen. Nggak cair dong, Bang Yudi. Tadi kan udah aku kasih tahu juga sama kakak. Sebelum dunia ada Kak, sebelum dunia ada. Abraham juga sebelum dunia ini ada dia ada. Kenapa gak kau tuhankan si Abraham? Mana Nggak ayat? usah kau bawa ayat itu. Abraham sebelum Dengar dunia ini itu. diciptakan dia udah ada. Kenapa gak kau tuhankan si Abraham? Pak, kalau memang Abraham sebelum dunia ada, Abraham sudah ada. Coba kasih tunjuk ayatnya, ayat berapa? Nah, kau minta ayat sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Mana ayatnya? Rasain kau kan? Mana ayatnya? Gini dulu. Bentar ya. Mana ayatnya? Kau di luar tuh, mana ayatnya? Mana ayatnya? Sebelum dunia ini ada, Yesus ada. Mana ayatnya? Bentar ya. Carilah situ. Tadi kakak bilang sebelum Iya, udah Abraham carilah ada. dulu ayatnya. Tunggu dulu, lagi ku cas dulu HP ku Kak ya. Alah, banyak kali alasanmu. Tunggulah dulu. Ini Izinlah Mbak Hesti, kalau gitu saya lengkapilah dulu narasi saya tadi atas Oke, pertanyaan saya silakan. pintu surga itu. biar ku cari Jadi dulu. pertanyaan yang sama Bang Mardan, udah pernah kutanyakan sama Nabi Luga Tangbunan. Kalau dia jelas-jelas mampu dia menjawabnya. Caranya gini katanya, memang yang 12 pintu surga itu adalah untuk Bani Israel. Oke, yang mana? Jadi Oh, Bang. Kristen gimana Bang Sapu. katanya? Itu Bang kan Sapu. dua surga yang di situ kan ibu kotanya. Jemaat Kristen kan luar Israel katanya. Halo Bang Sapu. Jadi yang mana? kalau Yang orang Kristen 12 pintu surga. nah, gimana nya? Ayat berapa itu? Enggak dengar dulu. Yang Itu mana di bilangnya KSP Kisah Para Rasul itu. Di Wahyu ya, di Wahyu. Iya. Jadi dengar dulu, biar narasinya dapat sesuai dengan narasi Luga Tambunan. Kalau kata Bang Luga Tambunan, Kristen itu kan luar Bani Israel. Berarti pintunya lain. Jadi kalau untuk jemaat Kristen mau ke sorga, naik trepel dia. Maka dia memiliki trepel untuk membawa Kristen ke sorga. Maka dia seorang nabi. Jawaban dia keren. Maka Bang Mardan, kalau Kristen mau ke surga, wajib berhubungan dengan Bang Luga Tambunan. Karena dia memiliki traveling ke surga, dia memiliki tour and travel ke surga. Nah gitu Bang Mardan, sekilas info, orangnya masih hidup. Maka jadilah jemaatnya Luga Tambunan. Nah, nih, kau baca Amsal 8 nomor 22 sampai 31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, pada zaman perbuatan aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra ada. Baca itu Amsal 8 nomor 22 sampai 31. Kenapa gak kau tuhankan dia? Kenapa gak kau tuhankan? Berapa? Kenapa kau tuhankan? Gini. Di mana kakak Gini, bilang tadi? gini. Halo Bang. Dengar Ah, dulu. Tadi kan ku bilang Yesus itu sebelum dunia ada, Yesus itu udah ada, aku bilang kan. Kakak iya, nggak agaknya percaya. itu kau
tuhankan? Ini sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Kenapa gak kau tuhankan? Tapi itu nanti. Oke. Jadi jangan kau bawa ayat itu, bro. Jangan kau bawa itu. Kau bisa kena banyak. Kita tadi bahas Yohanes 14:6. Akulah jalan, kata Yesus. Kau lari ke sana, lari ke sini. Kakak bilang tadi apa yang sebelum dunia ada udah ada. Kakak bilang tadi. Siapa namanya Ya, tadi? Abraham. Yang belum. Amsal. Amsal 8 nomor 22 sampai 31 kau baca. Nomor 22 sampai 31. Bentar ya. Jadi bolak-balik aku ayat tadi pun Amsal. Amsal kan menceritakan Abraham kan? Amsal 8. Kalau Nomor 22 sampai 31. Gimana? selalu Amsal 8 ya. Nomor 22. Abang dan 8:23 kalau mau. Gini, ntar 22, biar baca dulu ya. 8:23. Pekerjaannya sebagai perbuatannya ya. Pertama-tama dahulu kala sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada aku telah. Kenapa gak aku tuhankan si Abraham itu? Abraham itu. Itu kan permulaan. Gimana? Iya, sebelum ada permulaan, sebelum ada permulaan purbakala, sebelum sedia kala, Abraham udah ada. Kenapa gak kau tuhankan? Kenapa? Masih kalah lagi Yesus. Apa lagi? Ini mana Abraham katanya? Mana Abraham? Abrahamnya Amsal mana? itu menceritakan Abraham itu. Ya udah, kalau kau mengatakan di situ, kalau kau tidak memakai kata Abraham, itu ada kata aku di situ. Aku. Berarti kau. Begini, Kak. Kau belum sebelum di bumi ini diciptakan kau udah ada. Berarti kau Tuhan lah ya. Waduh, pantas gini Kak ya. Berarti kau Tuhan lah ya, Tuhan lah ya. Itu Kak. Pantas di Islam itu boleh berdosa dalam 3 hal. Betul apa tidak itu? Ya udah Bible. Kita buktikan ya Biblemu. Di situ kata aku di situ. Oke, kita buang kata Abraham ya. Karena tidak ada nama Abraham. Di situ kata aku berarti kau. Berarti sebelum dunia ini diciptakan, kau sudah ada. Kenapa kau nggak Tuhan ke diri kau sendiri? Apa? Apa yang kau bilang? Abrahamnya di mana? Abrahamnya, iya ampun. Tungki, dengar ya. Di situ tidak ada kata Abraham. Di situ ada kata aku kan? Aku. Di situ ada kata Itu aku siapa kan? itu, Kak? Aku. Aku. Nah, kalau kau menolak itu Abraham, kau memakai kata aku yaitu diri kau sendiri. Ya udah berarti kau Tuhan ke diri kau sendiri. Waduh, ampun. Begitulah. Bible-nya pun dibaca. Karena aku bilang tadi kita tentang Yesus. Ya udah Kakak bilang itu menuju kepada siapa? Coba, itu menuju kepada siapa? saya tidak tahu, saya belum baca semua. Tapi itu yang pasti. Tidak tahu. Tapi aku bilang tadi, Tidak tahu itu siapa. Yesus sendiri bercerita. Dunia belum ada, Yesus sudah ada. Dunia sendiri bercerita, dia sendiri bercerita. Yesus belum ada. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Oke. Kakak baca Matius, coba dulu bentar ya. Matius berapa? Bentar. Matius 17. Yohanes 8 ini maksud. Yohanes 8 Saya kasih tahu, 58 59 supaya dia tidak keliru. Di situ bukan dunia, Abraham. Belum Abraham ada, aku telah ada. Nah, Abraham kan ada Nu di atasnya. Ada Nu. Nah, ini yang dibawa tadi Hesti itu bukan manusianya. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Nah, kenapa gak kau tuhankan? Jadi clear ya. Mungkin Bang Mardan nggak usah lagi dicari, sudah jelas itu yang dibilangkan Bunda Esti kan. Sapu jagat, dengar dulu sapu jagat. Nah, gimana? Ini Kak, coba kita baca Yohanes 17 ayat 14. Sama-sama kita baca yuk. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus sendiri berkata itu.
15 Tuhannya. Gimana? 15 Tuhannya. Begini ya. Tambah aku kasih banyak tahu- Tuhanmu di situ, bro. Hah? Tambah banyak Tuhanmu. Kok tambah banyak? Ceritanya dari mana? Kan bukan satu-satunya Yesus yang bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia. Nggak simak dia itu Bang Dago. Yohanes 17 Aku 14. simak. Makanya tadi Coba aku bilang apa? abang Coba kau baca coba. makanya aku Coba bilang ulangi. Ya ulangi baca. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia, kata Yesus. Yesus Karena sendiri, mereka bukan dari dunia sama seperti aku, Baluap. Katanya tahu. Karena mereka tidak dari dunia sama seperti aku, kata Yesus. Mereka berarti ada banyak. Begini Kak ya. Kau bawa ayat buat ketampol kau sendiri. Ayat yang kau bawa buat nampol kau sendiri sama seperti mereka. Ya kan? Sama seperti mereka tidak dari dunia sama seperti aku. Karena mereka tidak dari dunia sama seperti aku. Mereka ketampol kau kan? Ketampol kau kan? Nah, apalagi kau bilang? Kalau memang lu gimana aku mau ngomong gitu? Jadi ini kita debat apa ini ceritanya? Debat apa ini? Bang Mardan, izin Bang Mardan. Gila-gila Yesus ketampol jalan debat. itu yang abang bilang tadi itu Bang Mardan di Mazmur 103 ayat 7 ya? Di Mazmur Bukakan dulu apa? Bang. Mazmur 103 ayat 7. Yesus Yohanes adalah 17. jalan menuju ke Bapa itu kan? Itu lupa aku ayat. Mazmur Yohanes 14. Enggak, coba dulu dicek dulu Bang di Mazmur 103 ayat 7. Loncat-loncat pun kita ini jadi bingung. Enggak, Memang kan kau kita dari tadi meningun bawa jalan. loncat-loncat. Apakah Yesus itu jalan? Dari tadi kau bawa aku loncat. Kau bawa kau ini lari kau kesini, kau Sama sini lari ini kau katanya sini. ini. Aku ingin tanya aja sama kalian, kalau ini orang pintar, ya kan? Kalian kan orang pintar, aku orang bodoh. Enggak, bukan dulu, Ini bukan dengar masalah dulu, pintar. dengar dulu, Makanya Bang diskusi Sapu. kita. Buka dulu Oh, bangku. Bang Sapu. Mazmur Kasih dulu aku ngomong 103 sebentar. ayat Kasih dulu 7. aku ngomong. Bang Sapu, Siapa kasih jalan dulu ini? ngomong. Yesus ya? Jangan dulu beralih ke yang lain. Begini, ini kata ayatnya di Yohanes 17 ayat 16. Coba kita sama-sama baca. Yohanes 17 ayat Bukan, di 16. Mazmur 103 ayat 7. Dengar dulu. Kalau kita sama-sama ngomong nanti ku putar musik. Abang Sapu pun bingung kalau ku putar musik nanti yang abang dengar musik bukan ceramah, bukan lagi nanti aku yang ngomong, tapi musik yang dia dengar. Tantrum. Pernah kan dengar musik? Gitu. Mulai Kita kan tantrum. cari yang benar kan. Kau kalau malu turun aja, gak Bukan usah cari kamu. kesalahan. Begitu. Udah kalah malu kau Ini kita ketampol baca bawa ya. air ketampol Dia diri 17 ayat sendiri. 16. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Begini, intinya aku percaya apa yang kuimani. Soal kalian percaya itu terserah kalian, begitu. Karena kita ingin Iya, cari yang enggak benar. kan tapi gini kita loh, saling- Bang Mardan. Jadi kalau memang Gimana? Yesus adalah jalan menuju ke Bapa, ya itu dalilnya kan Iya. bisa kita baca di Mazmur 103 ayat 7. Jangan dulu loncat. Yang kutunjukkan ini dulu kita selesaikan, Pak Sapu. Kalau kita bahas nanti yang Sama lain itu kita bingung. relevan. Itu mendukung siapa itu jalan menuju ke Bapa. Jadi ayat 16 tadi udah baca kan? Mereka bukan dari Udah dunia sama hafal seperti itu. aku, bukan dari dunia. Udah Yesus diajarkan sendiri Bunda berkata- Hesti hari itu, udah tahu kami. Nah, Jadi Yesus untuk sendiri mempertegas, berkata, kita "Aku baca bukan dulu dari di dunia." Mazmur 103 ayat 7. Siapa jalan menuju ke Bapa itu? Oke ya. Selesai dari situ kita baca ke Mazmur. Mazmur ya. Mazmur ini. 103 ayat 7. Oke. Perjanjian lama ya. Iya. Perjanjian lama kan? Iyalah, Mazmur berapa? Mazmur perjanjian lama lah. Oke. 110. 103 ayat 103. 7. Mazmur 103. Kita ikut-ikut aja dulu. Iya, Karena iya, kita iya. punya Ya kan pendapat untuk ya. kebenaran nggak apa-apa itu, Bang. Ya, oke. Yang ayat 3 ya.
Iya, ayat 7. Ayat 7. Ah ya. 103 ayat 7. Oke. Ya. Apa dikatakannya di sini? Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada mereka orang Israel. Oke. Apa itu? Ya berarti Musa juga jalan menuju ke Bapa. Lu. Tengok Min, apa? Coba pengertiannya apa ini, Bang? Ia telah memperkenalkan jalan. Iya, jalan ke Pada mana itu? Ini memperkenalkan jalan kepada Musa supaya Musa itu tahu nanti kemana dulu arah itu, menjelaskan kepada murid-muridnya. Makanya dikatakan di situ Kristus yang